Shalom semua dan selamat malam pada semua kawan-kawan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini tidak hal yang terlalu penting lah. Saya hanya ingin berfungsi ini berkaitan dengan, saya harap kawan-kawan yang mendengarnya tidak terlalu bosan lah, karena apa yang saya ceritakan ini adalah berkaitan dengan mimpi yang sudah lama berlalu sebenarnya, dan tujuan saya merekam supaya saya tidak lupa, karena dia sudah lebih 10 tahun, lebih kurang dalam 13 tahun sekitar begitulah, 13 atau mungkin lebih daripada itu. Saya rasa tidak juga terlalu mungkin tidak penting lah, cuma saya rasa supaya mana tahu pada masa-masa akan datang perlu dirujuk lah, karena kalau tidak direkamkan, kalau 5 tahun 10 tahun akan datang mungkin semakin pudar lah, semakin terlupa. Sekarang ini pun selepas lebih kurang 13 tahun atau lebih, macam samar-samar sudah, tapi masih lagi saya ingat lah, sebagian besar daripadanya saya masih ingat. Mungkin hal-hal yang lain itu mungkin saya lupa sudahlah barangkali, tetapi kandungannya atau kalau kita katakan itu sebagai inti utama masih saya ingat lah. Nah, hari ini 27 hari bulan 10 2020. Jadi kalau 13 tahun yang lalu atau lebih itu sekitar 2007 lah kan, 2007 atau 2006 begitulah. Itu pun sebenarnya saya tidak pasti, tapi yang jelas ialah lebih dari 13 tahun atau lebih dari itulah. Saya minta maaf untuk hal inilah. Tidak maksud lain saya sebenarnya. Mungkin saja mimpi itu adalah, ini orang bilang hanya permainan mimpi atau bagaimana, tetapi saya tidak pernah mendapat mimpi seperti itu, baik sebelum itu atau selepas itulah. Dia sedikit berbeza. Hanya satu yang saya benar-benar terlupa ialah saya tidak tahu kenapa saya mimpi. Apakah saya banyak berpikir atau bagaimana, saya memang tidak ingat kenapa saya mendapat mimpi seperti itulah. Nah, ini yang saya terlupa, dan mungkin juga ada penyebab dia lah, barangkali lah mungkin ada penyebabnya. Ya susah juga pada sudah tanpa lama, mau dipikir pun memang tidak ingat sudahlah, dia punya penyebab. Ceritanya begini. Di dalam mimpi itu saya berada di satu tempat. Di dalam mimpi itulah saya berada di satu tempat yang saya tidak tahu di mana itu tempat, tetapi di kawasan tanah yang maksudnya ya satu tanah yang luas lah,
yang seolah-olah macam kalau tanah kan macam negeri Sabah begitulah. Seolah-olah begitu. Saya berada di satu tempat dan saya berada di Siring, Tasik. Tasik itu sangat besar dan sangat jernih. Di tengah-tengah Tasik itu ada pulau. Pulau itu tidak terlalu besar, tapi bukan kecil lah. Maksud saya ini anggaran saya saja, karena agak besar juga sebenarnya itu pulau. Dia mungkin kalau diukurkan mungkin lebih daripada 10 ekar atau lebih daripada 20 ekar. Memang agak besar juga darinya pulau itu, karena Tasik itu sangat besar. Cuma yang heran dia kan, walaupun Tasik itu besar dan sangat jernih, saya tidak nampak ada ikan tempat itulah. Tiada ikan, dan saya tidak tahu kenapa secara tiba-tiba saya digerakkan untuk pulau itulah. Dan saya melihat air itu kan rupanya tidak dalam, tidak terlalu dalam, dan pada masa yang sama ada macam leluan dia lah. Kalau kami kan saya di Kota Marudu. Kalau di Kota Marudu itu, kalau di sawah padi ada yang kami panggilnya sibor, dan saya rasa Kota Brun pun sebut sibor juga. Kalau di Kiningau ini dia punya panggilan lain sedikit, agak aneh, bukan aneh, dia agak ganjil, unik lah, bukan juga ganjil, yang unik. Dia dipanggil kalau di Kiningau binatang, dia bilang. Nah, lalu saya melalui itu sibor itu, laluan, dan memang jernih. Saya nampak itu sibor, dia saya lebih kurang dalam 2 kaki saja air yang saya injak di sibor itulah. Kiri kanan dia dalam sedikit dari itu, mungkin 3 kaki atau 3 kaki lebih. Dan tidak lama kemudian saya sampai di pulau di tengah-tengah, betul itu di tengah-tengah itu Tasik yang sangat besar. Dan di Tasik itu tiada yang lain, tiada manusia, tiada perahu, tiada burung, tiada ikan, tiada apa-apa, semua kosong. Hanya saya seorang diri, dan saya berjalan, saya tidak ingat berapa lama, tapi kan ini mimpi. Jadi tidak lama kemudian saya sampai di pulau itulah, di tengah-tengah. Dan di tempat saya sampai di pulau itu ada satu pondok macam jeti lah. Pondok tidak terlalu besar itu pondok, lebih kurang 10-15 ya, lebih kurang begitu, ataupun lebih kecil daripada itu, mungkin dalam 8-12, lebih kurang begitulah. Oke, dan saya berdiri di pondok itulah. Saya pun tidak tahu sebenarnya saya mau buat apa di sana, dan kenapa saya pergi di sana pun sebenarnya saya tidak tahu. Seperti yang saya katakan tadi awal itu kan, saya lupa sudah apa penyebab dia saya bermimpi seperti itu. Mungkinkah ada sesuatu yang saya teringat, terpikir dan sebagainya. Saya lupa sudah penyebab dia. Dan ketika saya berdiri di pondok itu macam jeti, ada atap lagi, tiba-tiba saya melihat dari arah saya berjalan itu tadi, seekor ular yang sangat besar,
saya tidak nampak dia punya ekor, maksudnya sangat besar dan sangat panjang, dan lebar itu belakang itu apa itu macam leher lah, leher itu ular kan. Kalau kereta kecil macam kancil, boleh pakai dua susun di sana. Jadi bayangkan betapa besarnya. Kalau diukur seperti itu kan, mungkin 12 kaki atau lebih lebar itu dia punya apa itu di leher itu ular. Dan ular itu berjalan biasalah, dia jalan-jalan, bukan berjalan, menjalar, dan dia tidak peduli saya sebenarnya. Dia rileks saja limpas saya, dan saya tidak juga bilang rileks sama saya itu karena saya di dalam, walaupun dalam mimpi, tapi ada perasaan juga terkejut karena itu kalau betul-betul ular lah yang nyata, itu bukan alang-alang kecil dia, sehingga ekornya pun saya tidak nampak di mana. Lalu yang sangat mengejutkan saya dan membuatkan saya seperti hampir terkaku lah, yang macam terkejut, yang betul-betul kejutan, terkejut yang sampai seolah seperti tidak bergerak. Bukan juga yang sampai kepada tahap yang sangat ketakutan, tidak. Tapi saya memang terkejut dan memang ada perasaan takut, tapi bukan yang terlalu takut begitulah. Di belakang ular itu, dekat di leher itu ular yang besar itu kan, berdirinya seekor kuda. Bentuk dia macam kuda, tetapi keseluruhan badan itu kuda kan. Saya memang tidak yang real kan, kita tidak pernah nampak itu naga bahkan, tetapi kita selalu nampak animasi apa itu kartun ataupun yang ini film movie tentang naga. Saya lihat itu kuda kan, walaupun bentuknya kuda, tetapi keseluruhan daripada dia punya kulit dia, kepala dia, semuanya berbentuk naga. Dan itu kepala dia yang paling jelas naga, dan kulit dia pun bersisik ya, macam naga lah. Dan yang saya katakan tadi itu, saya macam terkejut dan takut karena dia itu ular tadi limpas, ular yang sangat besar itu dia rileks saja limpas, seolah-olah dia tidak nampak saya. Tetapi itu naga, dia memandang saya dengan sangat tajam dari pandangan, yang pandangan yang sangat marah, sangat benci, dan seolah-olah kan kalau kita gambarkan ya begitu kan, kalau boleh macam dia mau telan begitu kan. Tapi dia hanya memandang saya. Pada masa yang sama ular itu terus bergerak, dia jalan, bukan jalan, menjalar. Dan itu naga yang berbentuk kuda itu, dia hanya memandang saya sampai akhirnya macam apa itu, dia hilang dari pandangan lah, begitu. Lalu saya terbangun. Nah, saya tidak tahu sebenarnya apa maksud mimpi itu. Saya pun tiba-tiba teringat itu dan saya mau rekam lah, karena kalau puluhan tahun lagi akan datang, kemungkinan lebih banyak yang saya lupa. Jadi
Pada masa saya dapat mimpi itu pun tidak dinyatakan apa maksud dia sampai sekarang inilah. Jadi kalau ada kawan-kawan yang melihat, mendengar video ini kan, mana tahu ada yang Tuhan bagi karunia untuk menafsir mimpi. Bagus juga lah kalau kamu dapat tafsir apa maksud dia, dan boleh bagi tahu saya lah. Kalau bilang kamu komen di bawah, saya bilang jarang juga saya temu sebenarnya komen-komen. Jadi nanti saya akan bagi kamu nomor, jadi saya akan bagi tahu nomor telepon, dan nanti kamu kalau kamu ada tafsiran atau mimpi itu, boleh kamu kasih WhatsApp dengan saya lah. Nah, itu saja. Saya masih terbayang-bayang sebenarnya. Cantik tuh tempat, pemandangan cukup cantik, air yang tenang, jernih, tapi tiada ikan. Di tempat itu juga tiada burung, tiada binatang lain, tiada orang lain. Hanya saya pada mulanya. Datang ular yang sangat besar itu, dan ada yang menungganginya, yaitu seekor kuda tapi berbentuk naga tapi berbentuk kuda. Mana-mana sajalah, boleh dikatakan sama saja. Jadi kawan-kawan semua, nanti kalau kamu ada tafsiran dengan itu, saya senang juga sebenarnya untuk mendengarnya, mana tahu ada maksud dia lah. Oke kawan-kawan, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Bye.